Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kaisar Bintang Dewa tetap diam. Sebelum keberhasilan pelaksanaan upacara yang menyangkut rajaku serta masa depan alam Dewa Bintang, kita harus membuat segala macam konsesi jika diperlukan. Kami benar-benar tidak bisa melakukan apapun yang dapat menimbulkan unsur-unsur yang tidak terduga. Peti Kaisar Bintang Dewa bergerak naik turun lebih dari 10 kali sebelum akhirnya dia tenang. Dia sedikit menutup matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu benar." Dibandingkan dengan pentingnya upacara, yang lainnya adalah hal yang sepele. Tumi menganggukkan kepalanya. Ada satu hal lagi. Kekuatan ilahi Dewa Bintang Racun Surgawi telah kembali ke posisi semula sekarang. Ini saatnya untuk mulai mencari orang yang cocok berikutnya. Mari kita bicarakan masalah ini setelah upacara. Kaisar Bintang Dewa berbalik untuk pergi. Dia sebenarnya tidak lagi bersikeras untuk membawa Yun Ce pergi bersamanya dan langsung pergi. Dewa Bintang asal surgawi mengangkat kepalanya. Melihat cahaya bintang yang melayang di langit, cahaya ilahi yang cukup kuat untuk menembus perubahan kehidupan berkedip-kedip di matanya yang sudah tua. Waktunya sudah dekat, dan jika upacaranya berhasil, rajaku akan turun ke dunia seperti dewa, tak tertandingi dan tak terkalahkan. Alam Dewa Bintang juga akan menjadi bintang yang menerangi dunia, memandang rendah semua dunia yang ada di bawah langit. Hari itu pada akhirnya akan tiba. Di dalam istana Stardust yang secara eksklusif milik Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, Chaizi dan Yun Ce saling berhadapan dengan ekspresi rumit di wajah mereka. "Kakakmu berkata, memintamu mengajariku buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi," kata Yun Ce sedikit canggung. Sebelumnya, dia hanya mempelajari rumus dasar dan gaya pedang pertama dengan Jasmine, tapi sekarang dia berdiri di hadapan Dewa Bintang Serigala Surgawi yang sebenarnya, mau tak mau dia merasa sedikit aneh. "Aku tahu," gumam Chaizi. "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakak. Bagaimanapun, kakak ipar, pertama-tama aku akan memberimu peringatan. Di antara seni Dewa 12 Dewa Bintang, Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah memahami rumus dasar dan berhasil mempraktikkan gaya pedang pertama, Anda akan dengan mudah dapat mempraktikkan gaya seni pedang lainnya. Gaya pedang pertama adalah gaya pemula yang paling dasar. Kakak bilang kamu hanya punya waktu 15 hari untuk tinggal di sini. Sangat sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat memahami sesuatu tentang gaya pedang kedua dalam waktu singkat ini. Yah, aku akan melakukan yang terbaik." Yun Ce mengusap keningnya. Seni dewa-dewa bintang sama sekali tidak diperbolehkan untuk diajarkan kepada orang luar, tapi dia tidak merasakan sedikit pun penolakan dari Chaizi. Terlihat jelas bahwa Chaizi biasanya cukup patuh pada Jasmine. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu masih memanggilku kakak ipar?" Karena aku ingin," Chaizi mendengus. "Apa alasanmu menolak ketika kakak tidak menentangku memanggilmu seperti itu?" Kakakmu tidak menentangnya." Yun Ce mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Segera setelah itu, cahaya aneh muncul di matanya. "Dia benar-benar tidak menentangmu memanggilku kakak ipar." "Itu benar. Lalu, apa yang dia katakan tentangku ketika biasanya membicarakan aku denganmu?" Fluktuasi emosi terjadi di lubuk hati Yun Ce, saat dia bertanya, penuh harapan. Chaizi menggerakkan matanya yang berbintang, lalu dia langsung berkata tanpa perlu berpikir, "Kakak telah memberitahuku banyak hal tentangmu. Kakak paling sering mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang sangat idiot, keras kepala, narsis, egois, tidak patuh, dan kamu bahkan tidak mempertimbangkan keselamatan dirimu sendiri ketika mendapatkan wanita. Anda adalah seorang bejat super besar yang bahkan merayu semua wanita di sekte Anda, baik itu para murid atau para tetua. Dia berkata jika aku bertemu orang sepertimu, aku harus menjauhinya sejauh mungkin.
Wajah Yun Ce menjadi gelap dalam sekejap. Dia berkata dengan marah, itu fitnah. Itu fitnah telanjang. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu? Apakah begitu? Caizi mengedipkan matanya. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Sepertinya aku ingat seseorang mengatakan bahwa setengah dari pantat adik ipar adalah milik kakak ipar. Apakah kamu ingin aku memberitahu kakak tentang hal itu? Yun Ce langsung dikalahkan. Dia berkata dengan suara lemah, mungkinkah Jasmine tidak memberitahumu hal-hal baik tentangku? Poin bagus. Kali ini Caizi berpikir dengan sangat serius untuk beberapa saat, sebelum matanya menjadi cerah. Dia melakukannya, dia melakukannya. Kakak berkata bahwa kebaikan terbesarmu adalah keberuntunganmu, yang membuatmu bertemu dengannya. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Suara Yun Ce mulai bergetar sedikit. Bagaimana kalau kita bicara tentang Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi selanjutnya? Melihat ekspresi bingung Yun Ce, ekspresi bangga melakukan, lelucon, berhasil terlintas di kedalaman mata Caizi, yang lebih jernih dan terang dari permata. Matanya yang tersenyum menyipit saat dia menjawab, oke. Karena Anda telah memahami rumus dasar dan jurus pedang pertama Serigala Surgawi, saya akan mulai dengan mengajari Anda gaya pedang kedua. Kakak ipar, perhatikan baik-baik. Caizi mundur selangkah. Menggunakan jari kelingkingnya sebagai pedang, dia menunjuk ke bawah menuju ruang kosong saat cahaya biru samar berkedip di matanya yang berbintang. Suara teredam terdengar saat turbulensi angin terjadi seketika di istana Stardust yang luas. Di depan Yun Ce ada seekor serigala raksasa berwarna biru tua, dengan mulut terbuka lebar sehingga bisa menutupi langit. Serigala raksasa itu muncul seolah-olah akan menerkamnya kapan saja. Seluruh jubahnya menonjol karena udara, dan ikat pinggang jubahnya serta rambut panjangnya tergerai ke belakang. Bahkan jiwanya sepertinya telah ditarik keluar dari tubuhnya, meninggalkannya. Dia hanya bisa merasakan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun, seolah-olah terjepit ke tanah oleh suatu kekuatan tak berbentuk. Detik berikutnya, semuanya tersebar tanpa jejak. Rambut Yun Ce dan ikat pinggang jubahnya tergerai. Di depan matanya ada wajah Caizi yang seperti malaikat, murni, cantik, dan bersemangat. Dia terkikik sambil berkata, nama gaya pedang ini adalah Wild Fang. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama. Caizi belum menggunakan kekuatan besar apapun untuk menampilkan gaya pedang tadi. Dia hanya menghasilkan kekuatan pedang, menggunakan jari kelingkingnya sebagai pedang. Serangan habis-habisan jurus pedang pertama Serigala Surgawi tidak lebih dari sebutir pasir kecil di dasar lautan dibandingkan dengan serangan pedang yang hanya berisi kekuatan pedang. Tapi, meski merasa sangat terkejut, Yun Ce masih bisa menerimanya, perbedaan besar dalam kekuatan serangan mereka. Bagaimanapun, gadis muda dengan wajah penuh senyum di depannya, yang membuat orang lain merasakan keinginan untuk melindunginya, tidak lain adalah Dewa Bintang Serigala Surgawi yang sebenarnya. Meskipun Caizi hanyalah seekor anak anjing, saat ini, dia masih merupakan salah satu eksistensi tingkat tertinggi di dunia. Taring liar, Yun Ce dengan ringan mengulangi nama gaya pedangnya. Caizi membalikkan tangannya saat dia dengan ringan mendorong jari kelingkingnya ke depan. Cahaya redup keluar dari sana dan masuk di antara alis Yun Ce. Ini adalah formula pedang untuk gaya pedang kedua Serigala Surgawi. Proses penyaluran dan pelepasan kekuatan pedang dari setiap gaya pedang dari buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi sangatlah rumit. Selain itu, mereka sangat sulit untuk dijalankan dan dikendalikan, dan sedikit kecerobohan dapat menyebabkan penggunanya terluka. Akan menjadi lebih sulit untuk mempraktikkannya dalam kasus Anda, karena Anda tidak memiliki dasar kekuatan ilahi Serigala Surgawi yang menjadi dasar gaya pedang ini. Yang bisa saya katakan adalah jangan menjadi tidak sabar untuk sukses dan memahami rumus pedang dengan benar terlebih dahulu. Kapan kamu punya,
Ah! Sebelum Caizi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Yunce memejamkan mata dan mengulurkan lengannya, saat energi yang sangat besar melonjak dari tubuhnya. Jari kelingkingnya dengan cepat bergerak dalam gerakan setengah lingkaran kecil saat kekuatan pedang muncul entah dari mana dan perlahan terbentuk. Saya baru saja mengatakan kepada Anda untuk tidak sabar untuk sukses. Kenapa kamu? Saat energi besar yang dipancarkan Yunce mencapai titik tertentu, dia tiba-tiba menunjuk ke bawah dengan jari kelingkingnya. Gelombang udara menyapu dengan kencang ke segala arah dengan Yunce di tengahnya, menyebabkan ikat pinggang jubah warna-warni Caizi berkibar dengan anggun ditiup angin. Caizi tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Mulut kecilnya terbuka lebar dalam bentuk ling. Yunce membuka matanya dan menghela napas santai. Dia berbicara pada dirinya sendiri, ini jelas agak sulit, dan juga jelas melampaui konsep gaya pedang pertama. Caizi berkata tiba-tiba sambil menatapnya, jadi kakak sudah mengajarimu gaya pedang ini. Dia tidak melakukannya. Yunce berkata dengan bingung. Caizi jelas tidak mempercayainya. Lalu bagaimana kamu bisa mengeksekusinya begitu cepat? Serangan pedang Yunce barusan jelas memiliki hampir 20% kekuatan Wild Fang. Bahkan belum 10 napas waktu berlalu sejak dia menanamkan formula pedang gaya pedang kedua ke dalam pikiran Yunce, hingga dia tiba-tiba melepaskan serangan pedang tadi. Biasanya diperlukan waktu 10 hingga 15 hari, atau bahkan 8 hingga 10 tahun untuk memahami formula pedang saja. Setelah itu, pengguna juga harus menyatukan formula pedang yang dipahami dengan tubuh dan energinya yang dalam. Namun, Yunce sebenarnya berhasil segera mengeksekusi gaya pedang entah bagaimana dalam waktu 10 napas. Yah, walaupun agak sulit, sebenarnya tidak terlalu sulit kan? Yunce bertanya balik dengan tatapan polos. Alisnya bergerak saat berbicara, saat dia kembali memperoleh pemahaman baru tentang gaya pedang kedua dalam waktu yang sangat singkat ini. Dia mengulurkan lengannya sekali lagi, masih menggunakan jarinya sebagai pedang. Gelombang udara yang membawa kekuatan pedang yang lebih utuh menyapu keluar dengan ganas. Bibir Caizi kembali terbuka dalam bentuk huruf ling. Serangan kali ini jelas memiliki 30% kekuatan gaya pedang kedua. Terlebih lagi, dia samar-samar mendengar lolongan serigala dalam sekejap. Yunce sekali lagi menutup matanya setelah mengeksekusi gaya pedang untuk kedua kalinya. Alisnya sedikit terangkat, aura seluruh tubuhnya tertahan sepenuhnya, dan dia tidak melakukan gerakan sedikit pun. Anehnya, dia tiba-tiba memasuki kondisi pencerahan. Caizi menatapnya dengan tercengang. Matanya terbuka lebar seolah sedang melihat monster. Jasmine telah memberitahunya beberapa kali bahwa kemampuan pemahaman Yunce sangat tinggi. Hanya pada saat inilah dia menyadari fakta bahwa kemampuan pemahaman Yunce tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, sangat tinggi, itu pada dasarnya, tidak terbayangkan. Yunce menghabiskan 6 jam dalam kondisi pencerahan kali ini. Saat dia membuka matanya, cahaya aneh dan cerah melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya saat kekuatan pedang melonjak darinya. Gunakan pedangmu, Caizi berkata tiba-tiba. Saat cahaya merah menyala, Heaven's Meeting Sword muncul di tangan Yunce. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang sangat besar dihasilkan darinya. Taring liar. Gambar serigala raksasa muncul di atas Yunce. Meski hanya bertahan sesaat, namun menimbulkan getaran pada ruang sekitarnya. Pedang itu mungkin juga mencapai batas puncaknya pada saat ini. Heaven's Meeting Sword secara langsung melancarkan serangan ke arah Caizi, membawa kekuatan serigala surgawi yang menguasai dunia. Caizi mengulurkan jarinya dan dengan ringan menunjuk ke depan. Dalam sepersekian detik, semua kekuatan pedang dan kekuatan Heaven's Meeting Sword tersebar tanpa jejak, dan bahkan sosok Yunce terhenti di udara. Matanya yang terbuka lebar dan berbintang polos bersinar dengan kemegahan luar biasa. Kakak ipar, kamu sungguh luar biasa.
Dia telah menghilangkan serangan habis-habisan hanya dengan satu jari kelingking secara instan, namun masih mengatakan bahwa pihak lain itu luar biasa. Yunce membalik ke udara saat dia mendarat di tanah. Dia terengah-engah melalui mulutnya, dan tubuhnya benar-benar kelelahan. Namun, cahaya kegembiraan terlihat di matanya. Itu karena dia akhirnya melepaskan kekuatan penuh Wild Fang dalam serangannya tadi. Ini juga alasan Caizi memujinya. Lagi pula, sudah kurang dari sehari sejak dia mulai mengajarinya gaya pedang ini. Memahami gaya pedang dalam waktu 10 tarikan napas, dan kemudian melatihnya dengan sempurna dalam waktu kurang dari 1 hari, lebih jauh lagi, gaya pedang ini bukanlah sesuatu yang berada pada level seni dan keterampilan biasa, tetapi yang paling atas, dan paling sulit untuk dipahami, dan berlatih, seni pedang berat di dunia. Jika masalah ini diketahui orang lain, sama sekali tidak akan ada orang yang akan mempercayainya di alam Dewa Bintang, atau bahkan seluruh wilayah ilahi timur. Jika ada sesuatu yang disesalkan, itu adalah fakta bahwa Yunce tidak memiliki kekuatan suci serigala surgawi. Dengan demikian, seni pedang serigala surgawi yang dia jalankan pasti tidak memiliki pengaruh ilahi. Kecuali, kamu sekarang telah sepenuhnya mempraktikkan gaya pedang kedua serigala surgawi. Yang tersisa hanyalah berlatih gaya pedang dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai ranah di mana Anda dapat menggunakannya kapanpun dan sesuka Anda. Caizi menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Lengannya disilangkan di depan dada dan dia memasang ekspresi serius di wajahnya, memberikan kesan seorang yang lebih tua. Kalau begitu aku akan mengajarimu gaya pedang ketiga sekarang. Baiklah, meskipun seluruh tubuhnya sakit dan lelah, serta menerima luka dalam akibat serangan baliknya, Yunce tidak menunjukkan keraguan saat dia langsung menyetujuinya. Unta yang kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Bahkan jika gaya pedangnya tidak memiliki Divine Bearing, kekuatan dari Heavenly Wolf Helgats Tome masih sangat tirani. Gaya pedang pertama yang paling dasar, tebasan serigala surgawi, adalah jurus pamungkas Yunce yang sangat ia andalkan, dan kekuatan serta kekuatan gaya pedang kedua, taring liar, jauh lebih unggul daripada serigala surgawi. Memotong. Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi memiliki total 7 gaya pedang, dan Yunce tentu saja memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap 5 gaya pedang berikutnya. Nama gaya pedang ketiga adalah Ratapan Bintang Surgawi. Yunce terkejut saat mendengar nama aneh itu. Gaya pedang pertama, Tebasan Serigala Surgawi, dan gaya pedang kedua, Taring Liar, dianggap sebagai gaya pedang pembentuk fondasi dari Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi. Seni pedang serigala surgawi, yang sebenarnya dimulai dari gaya pedang ketiga. Caizi perlahan menurunkan lengannya saat cahaya ilahi muncul di matanya yang belum pernah dilihat Yunce sebelumnya, karena mulai dari gaya pedang ini dan seterusnya, gaya pedang tidak hanya memerlukan bentuk, kekuatan, dan keilahian, tetapi juga membutuhkan untuk memiliki niat. Niat macam apa? Yunce bertanya. Kebencian. Yunce langsung terkejut. Niat pedang bisa saja halus, tajam, luas, sombong, tidak ada, tapi dia belum pernah mendengar kebencian sebagai sejenis niat pedang. Di era para dewa, Dewa Bintang Serigala Surgawi pernah ditangkap oleh ras iblis dan disegel di dalam neraka iblis dunia bawah sebelum dia naik ke posisi Dewa Bintang, dan menderita siksaan tanpa akhir, yang menimbulkan kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya di hatinya. Kemudian, obsesi dan kebenciannya melahirkan energi yang sangat kuat yang membantunya keluar dari penjara, dan dia berhasil meninggalkan wilayah iblis dengan kekuatannya sendiri dan melarikan diri kembali ke alam dewa. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya dia untuk bisa melarikan diri dari wilayah iblis dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan obsesi dan kebencian inilah yang nantinya akan berbentuk Heavenly Wolf Helgats Tome. Caizi melanjutkan, setelah itu, kebenciannya dimurnikan dan dia digolongkan sebagai salah satu dari 12 Dewa Bintang.
Tapi karena itu, Heavenly Wolf Helgatstome kehilangan kekuatannya juga. Hanya ketika api kebencian membara dengan ganas barulah seni dewa ini memulihkan kekuatan ilahinya. Begitu kekuatan ilahi meledak di bawah pengaruh kebencian, tidak satu pun dari 11 dewa bintang lainnya yang dapat menjadi lawan dewa bintang serigala surgawi. Oleh karena itu, dewa bintang serigala surgawi juga memiliki nama lain, dewa kebencian. Karena kebencian adalah emosi negatif, kekuatan suci serigala surgawi juga diakui paling dekat dengan kekuatan suci iblis. Suara Caizi berhenti sejenak, sebelum dia tiba-tiba tertawa, kakak ipar, mungkin suatu hari nanti aku akan merosot menjadi iblis, hehe. Caizi mengerutkan alisnya saat dia tertawa dengan cara yang manis dan manis. Tapi entah kenapa, Yunce tiba-tiba merasakan jantungnya dikejutkan oleh sesuatu, dan jantungnya bergetar hebat. Huff, cukup bercanda denganmu. Caizi memulihkan ekspresi seriusnya, sambil mengulurkan jari kelingkingnya. Pertama-tama aku akan mendemonstrasikan gaya pedang ini padamu. Perhatikan baik-baik. Jasmine diam-diam mengawasi mereka selama ini dari sudut jauh istana Stardust. Tatapannya tidak pernah beralih dari keduanya. Buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi adalah seni pedang Dewa Bintang yang hanya dimiliki oleh Dewa Bintang Serigala Surgawi. Secara bertahap menyatu sepenuhnya dalam pikiran Yunce dan pembuluh darah yang mendalam di bawah ajaran Caizi. Jurus pedang kedua, taring liar. Jurus pedang ketiga, ratapan bintang surgawi. Jurus pedang keempat, bencana neraka seketika. Dia mengajarinya semua gaya pedang hingga keenam, yang dikenal sebagai formasi pedang pembunuh abadi yang pernah didengar semua orang di alam dewa, dan menyebabkan orang mengubah ekspresi mereka hanya dengan mendengar namanya. Jurus pedang keenam, pedang pembunuh abadi bulan darah. Itu juga merupakan formasi pedang yang mengejutkan dunia yang digunakan oleh Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu saat itu untuk melukai dua dewa bulan besar. Dalam catatan mengenai era para dewa dan iblis, ada banyak sekali dewa dan iblis yang telah mati di hadapan kekuatan formasi pedang pembunuh abadi ini. Pada saat ini, formasi pedang yang sangat kuat, yang diberi nama pembunuhan abadi, akhirnya terbentuk di tangan Yunce. Energi pedang muncul seperti pelangi, dan banyak pancaran cahaya pedang turun saat memancar. Namun, gambar pedang ini bukanlah warna merah terang yang berasal dari Heaven's Meeting Sword, melainkan tampak berwarna merah darah, seolah-olah itu adalah onak dan duri neraka dari kedalaman lautan darah. Gambar pedang ini berlalu dalam sekejap mata. Mereka juga tampaknya tidak memiliki kekuatan mengejutkan apapun yang terkandung di dalamnya, tapi ekspresi kegembiraan yang mendalam muncul di wajah Yunce. Apakah ini sukses? Caizi merasa bahagia di dalam hatinya, dan wajahnya menjadi agak merah, tapi dia masih menjawab dengan nada yang sangat acuh tak acuh, sepertinya kamu telah sepenuhnya memahami rumus pedang. Namun, tidak mungkin bagimu untuk menampilkan kekuatan penuh formasi pedang pembunuh abadi dengan kekuatanmu saat ini. Jika Anda mencoba melakukannya dengan paksa, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Yunce juga sangat menyadari hal ini. Misteri dan variasi dari pedang pembunuh abadi Blood Moon bisa dikatakan tidak ada habisnya, sehingga pedang ini juga menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kultivasi kekuatan mendalam Yunce saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menyempurnakan bahkan satu gambar pedang dari formasi pedang, bahkan jika dia menggunakan seluruh energinya yang mendalam. Yunce mengelus dadanya, merasa sedikit senang, saat dia bertanya, sekitar tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk menggunakan formasi pedang ini dengan sempurna. Caizi dengan sungguh-sungguh memikirkannya, sebelum dia berkata dengan ragu, sekitar tahap akhir dari alam penguasa ilahi, ya. Tahap akhir dari alam kedaulatan ilahi. Sudut mulut Yunce bergerak-gerak, dia hanya berada di tahap pertengahan alam roh ilahi saat ini.
Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa mencapai tahap akhir dari alam penguasa ilahi. Namun, jika Yunce tahu bahwa gaya pedang ini begitu kuat hingga melukai dua dewa bulan yang agung, kemungkinan besar dia tidak akan mengeluh seperti itu. Baiklah, sekarang aku sudah selesai mengajarimu semua buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi, aku sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kakak kepadaku. Menyelesaikan kata-katanya, dia menambahkan dalam hatinya, kakak ipar benar-benar orang yang sangat aneh karena mempelajarinya begitu cepat. Hanya waktu singkat 13 hari telah berlalu selama dia mempelajari semua gaya pedang dari Wild Fang hingga Blood Moon Immortal Slaying Sword. Utuh, Yunce mengerutkan alisnya. Bukankah Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi memiliki total 7 gaya pedang? Tidak termasuk tebasan Serigala Surgawi gaya pedang pertama, kamu hanya mengajariku 5 gaya pedang, seharusnya masih ada satu yang tersisa, kan? Caizi menatap Yunce dengan tatapan congkak sebagai tanggapannya. Dengan tangan di belakang kepalanya, dia menjawab dengan suara pelan dan acuh tak acuh, pastinya masih ada satu gaya pedang lagi, tapi kamu benar-benar, tentu saja, sama sekali tidak bisa mempraktikkan gaya pedang ketujuh Serigala Surgawi. Caizi mengulangi 3 kali, dan itu juga ketika dia secara pribadi menyaksikan kemampuan pemahaman Yunce yang luar biasa. Keingintahuan Yunce terguncang setelah mendengar kata-kata Caizi. Dia berkata, tidak yakin, kecuali Anda mengajari saya gaya pedang, bagaimana Anda bisa tahu apakah saya bisa mempelajarinya atau tidak? Nama jurus pedang ketujuh Serigala Surgawi adalah, pedang tak berperasaan yang melukai surga. Yang mengejutkan Yunce, Caizi memberitahunya tentang gaya pedang ketujuh, meskipun dia masih bertindak dengan sikap yang sangat santai. Rumus gaya pedang ini hanya berisi 8 kata. Bumi mendukakan langit yang terluka, hanya kebencian tanpa hati. Yunce jelas mendengar 8 kata itu, tapi dia bingung. Bumi berduka, langit terluka, hanya kebencian tanpa hati. Ini adalah formula pedang. Tidak ada cara untuk memperbaiki gaya pedang ini, atau menjelaskannya dengan kata-kata. Ini membutuhkan penguasaan menyeluruh dari 6 gaya pedang pertama, dan kemudian diperlukan kesempatan khusus untuk memahaminya sendiri. Aku tidak punya cara untuk mengajarimu gaya pedang ini meskipun aku mau. Selesai menjelaskan, Caizi meregangkan pinggang rampingnya sambil menguap, baiklah, aku lelah mengajarimu terlalu lama, jadi aku ingin tidur siang. Kamu harus berterima kasih padaku. Ketika dia tidak mendengar jawaban Yunce setelah menyelesaikan kata-katanya, matanya beralih ke arahnya dan melihatnya dalam keadaan linglung. Dia menatap kosong ke depan, jelas sedang berpikir keras tentang sesuatu. Caizi melambaikan tangannya di depan mata Yunce, sambil berkata dengan nada mencela, kakak ipar yang bodoh. Aku baru saja mengatakan bahwa kamu benar-benar, tentu saja, sama sekali tidak bisa mempraktikkan gaya pedang ini, dan kamu sebenarnya tidak mengindahkan kata-kataku. Peluang, apa yang kamu sebutkan ini? Tatapan Yunce beralih padanya saat dia bertanya. Caizi segera merasa tertahan, sebelum dia menjawab dengan terengah-engah, gaya pedang ini tidak ada hubungannya dengan bakat atau kemampuan pemahaman. Mustahil bagimu untuk memahami gaya pedang ini bahkan jika kamu menghabiskan 10.000 tahun untuk merenungkannya. Mustahil selamanya bagi orang bodoh sepertimu untuk mendapatkan kesempatan itu. Apa kau mengerti, mengapa saya tidak mendapat kesempatan? Yunce semakin bingung. Caizi sedikit mengangkat alisnya yang tampak seperti bulan sabit. Dia menghindari tatapan langsung Yunce saat suaranya tiba-tiba merendah. Aku tidak berharap kamu mendapatkan kesempatan seperti itu, dan kakak juga berpikir begitu. Singkatnya, jangan buang energimu untuk memikirkannya. Kamu sebaiknya berlatih 5 gaya pedang lainnya. Yunce menggaruk kepalanya, bumi berduka atas lukanya, hanya kebencian tanpa hati. 8 kata ini pada awalnya tidak memiliki koherensi,
dan dia juga tidak dapat memahami bagaimana kata-kata itu berfungsi sebagai rumus pedang, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Caizi telah berbicara dengan nada yang sangat pasti bahwa hal itu tidak mungkin baginya, dan dia juga jelas sangat menentang upayanya untuk memahaminya, jadi Yunce tidak punya pilihan selain menyerah. Oke. Saya akan fokus melatih 5 gaya pedang yang Anda ajarkan kepada saya. Terima kasih, Caizi, sepertinya aku berhutang budi padamu sekali lagi. Yunce sangat menyadari bahwa mengajarkan buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi kepada orang luar pasti merupakan hal yang sangat tabu di alam Dewa Bintang. Mungkin, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah alam Dewa Bintang hal seperti itu terjadi. Mendengar kata-kata Yunce, Caizi dengan bangga membusungkan dadanya yang seperti papan. Memang seharusnya begitu. Saat ini, siluet Jasmine terlihat mendekat dari kejauhan. Dia tampak berjalan perlahan, tapi tiba di hadapan Yunce dan Caizi dalam sekejap mata. Kak, aku sudah selesai mengajarinya semuanya. Kak, kamu benar, kakak ipar benar-benar orang yang sangat aneh. Caizi segera melapor ke Jasmine. 2 garis hitam muncul di dahi Yunce. Apa-apaan ini? 2 kata, orang aneh tidak digunakan untuk memuji seseorang, tahu. Sangat mudah bagi mereka untuk menimbulkan kesalahpahaman. Untungnya, Jasmine tidak memperhatikan kata-kata Caizi, sambil melirik Caizi dan Yunce. Menyembunyikan tatapan rumit di matanya, dia berpaling dari mereka. Yunce, Caizi, ikutlah denganku. Aku punya masalah yang sangat penting untuk diberitahukan kepada kalian berdua. Nada suara Jasmine sangat berat, yang mengejutkan Caizi dan Yunce pada saat bersamaan. Tempat ini adalah kamar tidur Jasmine, tempat ia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya. Kak, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Caizi mau tidak mau bertanya. Dia diam-diam mengamati ekspresi Jasmine dan menemukan bahwa Jasmine memiliki ekspresi serius di wajahnya selama ini, seolah-olah dia telah memutuskan suatu hal yang sangat penting. Jasmine tidak memberikan balasan. Dia berdiri di depan meja batu giok yang memiliki banyak lilin bintang yang tersusun di atasnya, menutup matanya saat dia mengendurkan tangannya di depan dadanya, dan berlutut perlahan. Terlebih lagi, dia berlutut dengan kedua lututnya. Tatapan Yunce menyapunya, dan kemudian dia menyadari ada 2 tablet peringatan di atas meja giok yang dikelilingi oleh lilin bintang. Caizi menjerit pelan karena terkejut. Dia jelas sangat akrab dengan kamar tidur Jasmine, dan ingat dengan jelas bahwa biasanya hanya ada 1 tablet peringatan yang ada di sini. Namun, saat ini ada 2 orang. Salah satunya adalah tablet peringatan ibu kandung Jasmine, yang juga merupakan bibi dari Caizi. Yang lainnya, sebenarnya adalah tablet peringatan ibu kandungnya sendiri. Jasmine berdiri dan berbalik, sambil diam-diam menatap Yunce dan Caizi yang tampak penuh keraguan. Ada ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, dan hanya matanya yang sedikit bergetar. Kakak, aku akhirnya mengerti kata-katamu saat itu, kemarahanmu dan juga air matamu. Aku juga membuat pilihan yang sama denganmu. Tapi, aku lebih beruntung darimu. Kamu mengatakan sebelum kematianmu bahwa penyesalan terbesarmu adalah tidak menemukan seseorang untuk menjagaku. Saya menemukannya, saya menemukan orang seperti itu untuk Caizi. Lapisan cairan muncul di mata Jasmine, lalu menghilang di saat berikutnya. Dia akhirnya berkata sambil menatap Yunce, Yunce, di belakangku ada tablet peringatan ibuku dan ibu Caizi. Ibuku dan ibu Caizi awalnya adalah saudara perempuan dari keluarga yang sama dan keduanya menikah dengan penjahat tua Xing Juekong saat itu. Oleh karena itu, ibu Caizi juga merupakan bibi saya. Ketika Caizi lahir, bibi dari pihak ibu sangat kekurangan energi vital. Selama batu giok roh digunakan pada saat itu, adalah mungkin untuk memperpanjang umur bibi dari pihak ibu setidaknya 10 tahun.
Tapi penjahat tua itu tidak mau melakukannya, bahkan ketika ibuku memintanya untuk berlutut. Pada akhirnya, vitalitas bibi dari pihak ibu benar-benar habis dan dia meninggal dunia. Karena hal inilah Caizi menjadi tidak punya ibu setelah kelahirannya. Sorot mata Caizi berangsur-angsur menjadi kusam, saat dia menundukkan kepalanya dan menggigit sudut mulutnya berulang kali. Yunce mengangkat alisnya saat dia juga merasakan perasaan berat di hatinya. Hanya saja dia tidak mengerti alasan di balik Jasmine memberitahunya tentang hal-hal tersebut. Saat itu, alam Dewa Bulan sangat terhina karena masalah yang terjadi dengan Yue Wugu. Setelah menentukan bahwa alam Dewa Bintang berada di belakangnya, alam Dewa Bulan menjadi gila, dan mencari kesempatan untuk menangkap ibuku untuk memaksa penjahat tua itu mengakui kesalahannya. Masalah Yue Wugu jelas tidak ada hubungannya dengan penjahat lama, tapi agar alam Dewa Bintang tidak jatuh ke dalam situasi pasif, dia sebenarnya bersikap menyendiri dan acuh tak acuh. Akhirnya, kakak laki-laki benar-benar berkecil hati dan dilarikan ke alam Dewa Bulan sendirian. Setelah itu ibu bunuh diri dan meninggal demi menjaga keselamatan nyawa kakak laki-laki. Sejak itu, saya tidak punya ibu atau ayah. Kemudian, kakak terpesona oleh Qianye Yinger, dan dia mengikutinya ke alam dewa awal mutlak. Ketika dia kembali, seluruh tubuhnya terluka parah dan dia diambang kematian. Dia juga segera meninggalkanku setelahnya. Yunce, Jasmine menatapnya dengan ekspresi yang dalam dan tenang di matanya, tanpa suka atau duka. Aku memberitahumu tentang hal ini untuk memberitahumu bahwa Caizi dan aku hanya memiliki satu sama lain sebagai saudara di dunia ini. Yunce tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Caizi, mata Jasmine beralih ke Caizi, sambil melanjutkan. Saat itu, ketika wilayah ilahi selatan bersekongkol melawanku dan aku diracuni oleh racun pembunuh dewa absolut, Yunce lah yang menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, kami bersaudara tidak akan mendapat kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Aku tahu. Caizi mengangguk. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup di hatinya. Selama bertahun-tahun saya bersamanya, dia menjadi pendukung mental saya pada suatu saat. Mungkin hanya Jasmine yang tahu seberapa besar dukungan dia terhadapnya. Saya dulunya egois, munafik, dan berdarah dingin, tapi dia memperlakukan saya dengan tulus meskipun dia bukan kerabat saya, dan bahkan tidak peduli dengan hidupnya demi saya. Oleh karena itu, dia adalah dermawan saya, murid saya, dan juga orang terpenting dalam hidup saya, sama seperti Anda. Kak, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Mendengarkan kata-kata Jasmine, Caizi menjadi semakin gugup. Yunce juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Caizi, berapa umurmu tahun ini? Jasmine tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh. 19, jawab Caizi, sebelum diam-diam menundukkan kepalanya dan menatap dadanya yang benar-benar rata. Masih banyak jalan yang harus ditempuh sebelum dia dapat mencapai target besarnya untuk memiliki figur jam pasir. Setelah mewarisi kekuatan ilahi Dewa Bintang, pertumbuhan tubuh akan menjadi sangat lambat, begitu pula dengan Jasmine, dan Caizi juga mengalaminya. Ketika Yunce pertama kali melihat Jasmine, dia baru berusia 13 tahun, 12 tahun telah berlalu dan Jasmine kini berusia 25 tahun. Aura yang dia keluarkan benar-benar berbeda dari masa lalu, tapi hampir tidak ada perubahan pada penampilannya. Melihat ke arah Caizi, tubuhnya sedikit lebih kecil daripada Jasmine. Salah satu dari dua saudara perempuan ini memiliki kekuatan suci pembantaian surgawi, dan yang lainnya memiliki kekuatan suci serigala surgawi. Tidak dapat diperkirakan kapan mereka akan tumbuh, dalam arti sebenarnya. 19 tahun, artinya kamu sudah mencapai usia menikah, kata Jasmine dengan suara lirih. Hah? Caizi menjerit kaget. Yunce, Caizi, dengan langit dan bumi sebagai saksinya, dan putri ini sebagai mak comblang, kalian berdua akan menjadi suami istri di sini hari ini. Dia tidak meminta pendapat dari pihak terkait, atau menunjukkan sedikit pun keraguan.
Sebaliknya, dia langsung memesan, tanpa menyisakan ruang untuk ketidaktaatan.